Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semuanya. Lebih semangat lagi dong. Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucap syukur kepada rahmat Tuhan yang memberi kita kesempatan untuk dapat mengikuti seminar pada hari ini dan teman-teman yang dapat mengikuti seminarnya. Apa kabar kita pada hari ini? Kalau saya tanya apa kabar kita, jawab luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Apa kabar kita pada hari ini? Sebelum kami memulai seminar kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya moderator dari kelas 109. Nama saya Fransyidika Panjaitan, dan saya akan memperkenalkan beberapa teman saya yang sebagai notulen, yaitu Dini, dan sebagai narasumber kita yang hadir di sini ada Isiro, Diana, Gracia, Elizabeth, Valisa, dan sebagai editor kami ada Kalisa, Nesela Rido, dan Vio Tania. Jadi di sini kami berdiri, kami akan menjelaskan hal yang harus kita sadari untuk kenakalan remaja dan bentuk kenakalan remaja tersebut. Beredarnya gambar ataupun pornografi, sering bolos sekolah, merokok dan minum minuman keras itu merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Jadi langkah seperti apa yang harus kita upayakan untuk terjerumus dan tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja tersebut, supaya jangan sampai ketika kita memasuki lingkungan baru malah kita terjerumus ke dalam masalah tersebut. Baik, mari kita dengarkan pemaparan materi yang akan dibahas bersama narasumber kita. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat kepada narasumber. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk berdiri di sini. Oke, kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah remaja. Remaja adalah masa dari kanak-kanak, remaja dan dewasa. Remaja sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai anak-anak, namun belum dapat juga dikatakan sebagai dewasa. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita ketahui tentang kesalahan-kesalahan remaja. Namun yang kita ketahui juga, kesalahan-kesalahan remaja itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri maupun teman sebayanya. Nah, biasanya kenakalan remaja itu seperti pelampiasan masalah yang dilakukan remaja, seperti melakukan tindakan yang menyimpang. Oke, kita lanjut ke pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku atau sikap yang melanggar aturan norma-norma hukum pidana. Seperti yang kita ketahui, kenakalan remaja itu adalah dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Yang kita ketahui contohnya itu adalah penyalahgunaan narkoba, balap liar, seks bebas, dan meminum minuman yang mengandung alkohol. Sekian itu penjelasan dari saya mengenai pengertian kenakalan remaja. Terima kasih. Kita akan lanjut ke penyebab kenakalan remaja. Ulah atau tindakan para remaja yang masih dalam taraf pencarian diri sering sekali mengusik ketenangan orang lain. Kenakalan-kenakalan ringan yang mengganggu ketentraman lingkungan seperti sering keluar malam dan jangka waktu hanya untuk hura-hura, seperti minum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi dan berjudi, maupun seks bebas. Nah, penyebab kenakalan remaja ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Mari kita fokus ke faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi faktor kepribadian, faktor kondisi fisik, dan faktor status dan peranan di masyarakat. Nah, kita akan menjelaskan faktor kepribadian. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikomatis dalam individu yang turut menentukan caranya unik dalam menyesuaikan dirinya dalam lingkungan. Biasanya nih mencari jati diri itu membuat karakternya sendiri. Tapi terkadang ada yang remaja mencari jati diri di tempat atau di lingkungan yang salah. Contohnya, dia mendekati teman yang mengajari suatu tindakan-tindakan yang menyimpang. Dan juga masa ini dirasakan sebagai suatu krisis identitas karena tidak
Mari kita sambung ke faktor kondisi fisik. Nah, faktor ini dapat mencakup segi cacat atau tidaknya secara fisik dan kelamin. Ada suatu teori yang menjelaskan adanya kaitan antara cacat tubuh dengan tindakan yang menyimpang. Menurut teori ini, seseorang yang sedang mengalami cacat fisik cenderung memiliki rasa kecewa terhadap dirinya. Kekecewaan tersebut apabila tidak disertai dengan pemberian pembimbingan akan menyebabkan si penderita melakukan pelanggaran terhadap tatanan hidup bersama sebagai perwujudan akan kondisi tubuhnya. Jadi dia merasa malu terhadap dirinya dan memulai untuk merusak dirinya. Ketiga, faktor status dan juga peranan di masyarakat. Nah, masyarakat juga penting di dalam pertumbuhan masa remaja. Seseorang yang pernah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang setelah menjalankan proses saksi atau keluar dari penjara, seringkali pada saat kembali ke status masyarakat atau sebutan eks peranan hukum yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapuskan sehingga anak tersebut kembali melakukan tindakan penyimpangan hukum karena merasa tertolak dan terasingkan. Oke, akan lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi kondisi lingkungan hidup, kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik dan kurang efektif, kondisi geografis dan kondisi fisik, faktor kesenjangan ekonomi dan ulang dari faktor udah itu lagi. Oke, mari kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 5, yaitu kondisi lingkungan keluarga, kontak fisik dari lembaga masyarakat kurang baik dan kurang efektif, kondisi geografis dan kondisi fisik alam, faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik, dan juga faktor perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Nah, mari kita fokus ke kondisi lingkungan keluarga. Khususnya di kota-kota besar di Indonesia, generasi muda yang orang tuanya disibukkan dengan kegiatan bisnis seiring mengalami batin karena bimbingan dan kasih sayang langsung dari orang tuanya sangat kurang. Kondisi orang tua yang lebih mementingkan perhatian daripada perhatian kepada anaknya akan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang terhadap anaknya. Kasus kenakalan remaja yang muncul pada keluarga kaya bukan karena kekurangan kebutuhan materi, melainkan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Kontak sosial dari lembaga yang kurang baik dan kurang efektif. Jika sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku untuk pemuda sekarang kurang berjalan dengan baik, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Misalnya, mudah menoleransi tindakan anak muda yang menyimpang dari hukum dan dianggap menjadi hal yang wajar. Tindakan perkelahian antara anak muda dianggap hal yang biasa saja. Sikap yang kurang tegas dan dalam menangani penyimpangan perilaku ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas tindak pelanggaran di kalangan anak muda. Kondisi geografis dan kondisi alam. Kondisi alam yang gersang, kering, dan tandus juga dapat menyebabkan tindakan yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Lebih-lebih apabila individu bermental negatif, misalnya melakukan tindakan pencurian dan gangguan pada umum atau konflik yang bermotif kepentingan umum. Faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin akan memunculkan kecemburuan sosial, dan bentuk kecemburuan sosial ini bisa melakukan tindakan perusakan, pencurian, dan perampokan. Disintegrasi politik ini antara lain terjadinya konflik antar partai politik atau terjadinya perang antar kelompok dan perang saudara, dapat mempengaruhi jiwa remaja yang kemudian dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang menyimpang. Dan terakhir, faktor perubahan sosial yang begitu cepat. Perkembangan teknologi di berbagai bidang, khususnya dalam teknologi, komunikasi, dan hiburan yang mendorong banyak budaya asing yang akan masuk, akan mempengaruhi pola tingkah laku anak menjadi kurang baik. Lebih-lebih anak tersebut belum siap mental dan akhlak
nilainya masih rendah, sehingga mudah melakukan hal yang menyimpang dan dari tatanan nilai dan norma yang berlaku. Gejala akan dilanjutkan oleh Ishiro. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Baik, gejala atau tanda-tanda remaja mengalami kenakalan remaja yaitu terbagi sebagai 7 bagian. Yang pertama, anak-anak yang tidak disukai oleh temannya sehingga anak tersebut menyendiri. Contohnya seperti dibully atau juga berkaitan dengan ekonominya yang kurang. Yang kedua, anak-anak yang sering menghindar dari tanggung jawab rumah ataupun di sekolah. Itu juga berkaitan dengan anak-anak yang tidak berani atas tanggung jawab mereka dengan rumah atau sekolah. Ketiga, anak-anak yang sering mengeluh dengan arti bahwa mereka mengalami masalah sendiri tidak dapat menjadi permasalahannya sendiri. Seperti tidak tahu bagaimana mencari masalahnya sampai-sampai tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Keempat, anak-anak yang sering berbohong. Yang itu pasti tahu gimana caranya. Anak-anak yang suka berbohong seperti anak tersebut tidak yakin dengan kepastiannya. Kelima, anak-anak yang tidak mempermasalahkan perhatiannya, seperti anak-anak yang tidak peduli jika dia diperhatikan atau tidak. Keenam, anak-anak yang mengalami fobia dan gelisah dalam melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak-anak normal. Contohnya seperti sedang presentasi terus anak tersebut akan maju ke depan untuk membicarakan kepada semua orang. Namun dia memiliki kegelisahan dalam dirinya bahwa dia kalau dia ngomong nanti akan mengalami kesusahan dalam berbicara. Yang ketujuh, anak-anak yang suka merusak atau mengganggu teman-temannya di sekolah ataupun di rumah. Itu juga berkaitan dengan mental mereka yang rusak, makanya mereka melakukan hal seperti itu. Solusinya adapun solusi dalam menghadapi kenakalan remaja dibagi menjadi 2, yaitu pertama, tindakan pencegahan, yaitu tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua, tindakan represif, yaitu memberikan sanksi kepada pelaku kenakalan remaja, tindakan kreatif dan rehabilitas, yaitu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Selanjutnya akan dibahas oleh Diana. Terima kasih. Nah, perilaku yang merupakan kenakalan remaja yaitu seperti 1, tentang beberapa perbuatan pencurian atau yang tidak jujur. Perbuatan yang tidak jujur itu seperti ada seorang murid yang dia izin ke gurunya untuk ke kamar mandi, tetapi dianya itu malah pergi ke kantin. Terus contoh kedua yaitu seperti ada seorang murid yang dia ke kantin, katanya dia sudah membayar jajanan dari kantin, tetapi ternyata dia belum membayar. Nah, itu termasuk yang tidak jujur. Terus contoh kedua yaitu perkelahian antar siswa atau antar pelajar yang biasanya itu bisa disebut juga tawuran. Nah, yang ketiga, mengganggu teman baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Nah, mengganggu teman di sekolah seperti misalnya nih, ada temannya yang sedang fokus belajar, tetapi ada temannya yang lain malah memilih untuk mengganggu teman tersebut. Mengganggunya itu seperti mencolek-colek temannya. Terus yang keempat yaitu memusuhi orang tua dan saudaranya. Dia memusuhi orang tuanya karena mungkin orang tuanya itu tidak mau memberikan motivasi yang anaknya inginkan, atau memberikan pengarahan ke anaknya yang anaknya itu inginkan. Karena biasanya itu terjadi banget itu. Anak yang inginkan menjadi seperti dia ingin menjadi dokter, tetapi orang tuanya kadang ada yang mau memilih anaknya untuk memilih ke jurusan yang lain. Terus yang kelima, anak-anak yang pulang malam atau sampai begadang. Nah, pulang malamnya itu seperti dianya itu mabuk-mabukan atau mungkin dia pergi ke dugem, dan dia juga termasuk juga tentang dia melakukan balap liar. Terus yang ketujuh, menyaksikan video yang tidak layak seperti dia menonton video pornografi. Terus ke-8, coret-coret tembok di sekolah ataupun dimanapun itu. Mencoret-coretnya itu bukan dia mencoret kata-kata mutiara, tetapi dia malah mencoret-coret tentang gambar-gambar yang jenis kelamin, ataupun mungkin dia mencoret-coret tulis-tulisan yang berbau negatif. Terus yang ke-8, tentang dia bolos. Sering terjadi anak-anak bolos dari mata pelajaran karena dia tidak suka terhadap mata pelajaran tersebut dan terhadap guru tersebut. Cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh Elizabeth. Nah, terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Saran-saran untuk orang tua, saran kepada orang tua tidak menjaga hubungan yang
hangat dalam keluarga dengan cara menghargai, pengertian, dan penuh kasih sayang, serta tidak memandang ke depan anak, serta memberikan pengarahan tentang cara bergaul. Orang tua juga harus menjadikan teman agar anak dapat membuka atau dapat menjadikan orang tua sebagai sahabat terpercaya. Dan juga orang tua tidak boleh berkeras terhadap remaja. Pihak sekolah dapat membantu siswa untuk mengenali potensi-potensi yang dimiliki siswa, sehingga dapat meningkatkan konsep dari diri siswa, serta dapat meminimalisir penggunaan kata-kata atau sikap yang dapat menurunkan konsep dari diri siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami yang telah memberikan waktu kembali kepada saya, dan kita memberikan aplaus dulu kepada narasumber kita. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih dari narasumber kita mengenai beberapa penyebab kenakalan remaja, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kami buka sesi pertanyaan maupun sesi kritik kepada teman-teman. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kami silakan kepada saudara Mario. Waktu dan tempat kami silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari agar tidak terpengaruh pergaulan yang tidak baik di lingkungan sekitar atau dimanapun? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Mario. Bagaimana cara menghindari agar tidak terpengaruh pergaulan yang tidak baik di lingkungan sekitar atau dimanapun? Jadi gini, kita harus seleksi dalam memilih teman, pendirian kokoh, dan juga mendekatkan diri dengan agama. Kita juga harus ingat kepada orang tua kita, bagaimana mereka membesarkan kita dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber. Dan ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kami persilakan kepada saudara Reza. Waktu dan tempat kami persilakan. Mengapa remaja zaman sekarang mudah terpengaruh sikap yang buruk? Baik, kepada narasumber, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Reza. Nah, remaja zaman sekarang udah terpengaruh sikap buruk karena masa remaja adalah masa transisi di mana seseorang beralih dari masa kanak-kanak yang menuju masa dewasa yang dimulai dengan masa puber, makanya mereka mudah terpengaruh. Sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada narasumber kita yang berani menjawab pertanyaan dari saudara Reza. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Baik, siapa dulu ini ya? Kepada saudari Fauzia mungkin terlebih dahulu, kami persilakan. Bagaimana peran orang tua mempersiapkan remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudari Fauzia. Terima kasih kepada saudari Fauzia telah memberikan pertanyaan. Bagaimana peran orang tua mempersiapkan agar remaja tidak terjerumus dalam kenakalan remaja? Jadi, orang tua harus memberi motivasi kepada anaknya serta memberi arahan dengan serapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang begitu meriah kepada narasumber kita. Selanjutnya, kami akan membuka sesi terakhir kali. Ada yang ingin bertanya? Kepada saudara Nazwan, kami persilakan waktu dan tempat. Faktor apa yang mempengaruhi pergaulan remaja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudara Nazwan. Kami persilakan kembali kepada narasumber kami untuk menjawab pertanyaan dari saudara Nazwan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Najwan. Faktor apa saja yang mempengaruhi pergaulan remaja? Yang pertama itu tingkat pendidikan keluarga yang minim, seperti broken home, penyalahgunaan internet, kondisi lingkungan, dan ekonomi keluarga. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan kepada narasumber kami yang telah menjawab pertanyaannya. Mari kita berikan tepuk tangan yang begitu meriah kepada narasumber kita. Selanjutnya akan kita lanjut mengenai kesimpulan dari kenakalan remaja. Nah, mungkin dari tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai penyebab, pengertiannya,
kan kita belum mengetahui nih apa inti atau kesimpulan penting dari kenakalan remaja tersebut. Nah, kesimpulan dari kenakalan remaja tersebut akan kita dengarkan jelas dari saudari kita Dini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada saudari Dini. Kesimpulan dari kenakalan remaja adalah kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Sekian dari kesimpulan kenakalan remaja. Kita kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada saudari Dini untuk menjelaskan mengenai kesimpulan dari kenakalan remaja. Dan terima kasih juga kami mengucapkan kepada teman-teman kami yang mengikuti seminar pada hari ini. Terima kasih kami mengucapkan kepada narasumber kami yang telah mencari data maupun mengenai kenakalan remaja tersebut. Nah, teman-teman, dari seminar kita pada hari ini kita kan dapat mengetahui gimana proses apa saja yang menjatuhkan kita dalam proses kenakalan remaja, dan kita juga dapat menghindari kenakalan-kenakalan remaja tersebut. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menghadiri dan mengikuti seminar ini dari awal hingga akhir, dan beberapa teman-teman yang telah memberikan pertanyaan maupun kritikan kepada narasumber kami. Terima kasih buat waktunya. Demikian seminar ini kami akhiri. Jika ada salah maupun kurang, kami mengucapkan maaf. Dan jika ada lebih, mohon disimpan di dalam hati masing-masing. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.